Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua hadir di majelis yang termulia ini sebagai suatu keadaan yang terbaik ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita hadir di majelis ilmu yang dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan cahaya ke dalam hati yang dengan cahaya ilmu kita semua mengerti hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya, sehingga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan mempelajari pelajaran terbaik juga, yaitu Al-Quran. Yang kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintai Al-Quran. Atau kata beliau, tanda orang yang mencintai Allah adalah mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sifat Allah. Sebagaimana tersebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat, setiap sholatnya beliau membaca surat Al-Ikhlas. Sehingga diadukan pada Rasulullah SAW tentang amaliyah atau perbuatan seorang sahabat ini. Maka ditanya, apa yang mendorong engkau melakukan ini? Maka orang tadi menjawab, li'annaha, karena di dalam surat Al-Ikhlas ini sifatur Rahman. Surat Al-Ikhlas ini isinya sifat Allah saja. Jadi kalau kita ditanya siapa Allah, Allah itu jawabannya adalah Al-Ikhlas itu. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dengan ini kenapa dia mencintai surat Al-Ikhlas? Itu karena orang sahabat ini benar-benar paham tentang kandungan surat Al-Ikhlas. Dari kajian, dari pemahamannya itu membawa beliau mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan itu tujuan tertinggi setiap pelajaran kita, menjadikan diri kita dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan, kabari orang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Disebabkan karena mencintai Allah Azza wa Jalla. Keadaan terbaik adalah keadaan ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semua merupakan keinginan setiap kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Caranya adalah dengan mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quranlah Allah menerangkan dirinya. Di antaranya hadis tadi. Di riwayat lain dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan engkau ke surga. Jadi dua tujuan tertinggi tercapai dari belajar Al-Quran, yaitu dicintai oleh Allah dan masuk surga. Selamat dari murka Allah dan selamat dari neraka Allah.
Nah, dari itu tidak ada atau seharusnya bagi setiap kita benar-benar mencurahkan pikiran, tenaga untuk memahami, mempelajari Al-Quran. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mempelajari satu ayat, memahami satu ayat Al-Quran, itu lebih baik daripada sekedar membaca saja atau memperbanyak membaca. Bahkan orang, kata beliau, kalau faham dia tentang maknanya, maka dia akan sanggup mengulangnya walaupun 100 kali, walaupun semalam suntuk. Kalau dia faham tentang Al-Quran. Di samping Al-Quran ini menjadi penyemi hati. Hati itu mati, baru akan tumbuh keimanannya dengan dipelajari. Ya, sehingga Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu penyemi hatiku, bersemi, berkecambah. Hati itu bersemi keimanannya kalau dia belajar. Nah, kita sudah di surat Al-A'la, ayat ke berapa ini? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ayat 3 ya. Walladzi qaddara fahada. Dan demi Allah yang telah menakdirkan dan memberi hidayah. Qaddara kulla syai'in azza wa jal. Maka Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah terangkan di ayat lain. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan kemudian Allah menentukan atau menakdirkan ketentuan-ketentuannya. Yang lalu sudah dibahas di ayat 2, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, bahwa tidak ada di dunia ini, di alam ini yang bisa mencipta walaupun satu sayap lalat ya. Walaupun orang itu ahli teknologi, nah itu tidak akan bisa menciptakan satu sayap, satu lalat saja. Di sini di samping Allah menciptakan, Allah telah menakdirkan ketentuannya dan memberi hidayah. Kata beliau, qaddahu fi halihi. Allah menentukan, menakdirkan keadaannya, keadaan makhluknya. Jadi keadaan kita bagaimana, sehat, sakit, tinggi, pendek, warna orang mana, warna kulitnya juga bagaimana, itu semua sudah ditakdirkan. Wa fi ma'alihi, demikian juga ma'alnya. Ma'al artinya kembalinya. Bisa di dunia maupun nanti di akhirat, surga atau neraka. Kalau di dunia ya tempat beristirahatnya di mana masing-masing makhluk itu tidak sama. Wa fi dzatihi, demikian juga zatnya, dirinya. Itu sudah Allah takdirkan. Ada yang kurus, ada yang gemuk, yang tinggi, yang pendek. Itu tafsir dari qaddarahu. Wa fi sifati, demikian juga sifatnya itu sudah ditentukan. Yang ini orangnya kasar, orangnya keras, yang lain lembut, orangnya kelampangan, yang lain susah. Itu sifat. Nah, kullu syai'in lahu qadarun mahdudun. Segala sesuatu itu sudah qadarun mahdud, sudah ditakdirkan dengan takdir yang ditentukan batasannya.
Misalnya tinggi, tadi ya misalnya tinggi 2 meter atau 2 meter kurang, itu masing-masing. Berjalan di atas kakinya, berjalan di atas 4 kakinya, berjalan di atas perutnya dan seterusnya. Itu mahdud, sudah dibatasi, ditentukan. Fal ajalu mahdudatun, demikian juga ajalnya, usianya berapa, matinya kenapa, sakitnya apa, itu juga mahdudah. Wal ahwalu, demikian juga keadaannya, sehat, sakit dan seterusnya, mahdudatun, sudah dibatasi. Sudah ada ketentuannya, semua berjalan mengikuti takdirnya. Wal ajsamu, demikian juga badan, mahdudatun, badannya juga ditentukan. Tadi ya, gemuk, kurus, tinggi, pendek, sedang. Nah, wa kullu syai'in muqaddarun takdiran. Segala sesuatu sudah ditakdirkan bagaimananya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira. Wa qawluhu fahada, di samping Allah Subhanahu wa taala telah menentukan keadaan makhluknya dan seterusnya tadi, Allah juga yang telah memberi hidayah. Fahada yasmulul hidayatus syar'iyah wal hidayatul kauniyah. Baik itu hidayah syar'iyah maupun hidayah kauniyah. Itu Allah yang mengkaruniakan. Al hidayatul kauniyah, hidayah kauniyah itu apa? Annallaha hada kulla syai'in lima khuliqa lahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah segala sesuatu lima khuliqa lahu, kepada apa dia diciptakan, akhirnya ke surga atau neraka. Nah, atau ke surga tapi mampir dulu di neraka. Na'udzubillah. Nah, itu sudah kauni, sudah ditulis sebelum lahir. Qala Fir'aunu li Musa, seperti yang dikatakan oleh Fir'aun kepada Musa, faman rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhan kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ya. Qala, maka Nabi Musa menjawab, Rabbuna, Rabb kami, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami itu yang telah memberi segala sesuatu terhadap makhluknya, kemudian dia yang telah memberi hidayah. Tajidu kulla mahlukin, engkau dapati setiap makhluk, qad hadahullahu ta'ala, semua telah diberi hidayah oleh Allah. Lima yahtaju ilaihi, terhadap apa yang dibutuhkan. Butuh makan, Allah memberi hidayah supaya orang ini bisa makan. Itu segala sesuatu, bukan hanya orang. Diberi tenaga, diberi pikiran untuk mencari makanan, kemudian dia makan. Kemudian karena dia butuh rumah, oleh Allah diberi hidayah, sehingga dia bergerak, berbuat, diberi tenaga, diberi pikiran, sampai jadi rumah. Itu yang dibutuhkan. Ini juga hidayah dari Allah. Fatiflus, contohnya anak kecil, anak yang baru lahir. Idza kharaja min batni ummihi, ketika keluar dari perut ibunya, wa arada an yarda'a, dan dia ingin menyusu, karena ditakdirkan oleh Allah mulai lapar. Yahdiyahullahu azza wa jal, maka Allah beri hidayah. Ini yang dimaksud hidayah kauni. Allah tunjukkan bayi tadi ila hadzal tadi, menuju puting susu ibu. Ini tadi. Yartadi'u minhu, untuk menyusu dari putingnya itu.
Jadi yang dituju, yang dicari oleh bayi adalah puting susu. Dibahas panjang lebar puting susu oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bagaimana keajaiban Allah menciptakan air susu yang Allah ciptakan antara darah dan kotoran. Nah, juga diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid ya. Wanzur, maka perhatikan. Ini pelajarannya agar kita memperhatikan, kan karena Allah mencela orang yang tidak mau memperhatikan. Wanzur ila adnal hasarat an-namal masalan. Coba perhatikan pada serangga kecil. An-namal masalan, semut misalnya. Bagaimana Allah memberi hidayah pada semut, suruh perhatikan. Dan semut itu banyak, kata Imam Ibnu Qayyim, lebih dari 1000 jenis. Dan yang baru diketahui oleh manusia tidak kurang dari 500 nama. Beliau tulis, la tasna'u buyutaha, semut itu tidak membuat rumahnya illa fi makanin murtafi'in. Semut itu tidak membuat rumah kecuali di tempat yang agak tinggi. Ala rabwatin minal ardi, agak tinggi dari lembah di tanah. Tahsya, karena semut itu diberi hidayah oleh Allah rasa takut. Minas suyuli, takut terkena suyul. Suyul itu air mengalir biar tidak kena banjir. Tadkhulu buyutaha, takut kena air masuk ke rumahnya. Fatafsiduha, sehingga air itu akan merusak rumahnya. Karena biasanya rumahnya cuma tanah yang disusun, diberi rongga-rongga udara. Wa idza ja'al matar, kalau datang hujan, wa kana fi hujuriha, sementara mereka sembunyi atau berteduh di kamar-kamarnya. Au fi buyutiha, atau di rumahnya, ta'amun minal hubub, yang di dalam rumahnya sudah tersedia makanan. Ada gudang makanan di rumah semut itu. Biasanya koloni-koloni punya satu gudang, nah, untuk menyimpan makanan. Minal hubub, berisi makanan, makanannya itu berupa biji-bijian. Tahruju bihi, kemudian oleh semut, makanan atau biji-bijian itu dikeluarkan dari gudangnya. Idza tala'ati asyamsu, kalau matahari sudah terbit, jadi dijemur. Nah, itu namanya hidayah Allah pada semut. Allah perintahkan untuk menjemur biji-bijian tersebut. Tansiruhu li'alla ya'finu, supaya tidak busuk ya. Biji-bijiannya disimpan dalam kondisi kering di gudangnya di dalam tanah supaya tidak membusuk. Wa hiya qabla an tadkhirahu, dan biji-bijian itu sebelum dimasukkan gudang dijemur dulu, kemudian sebelum dimasukkan gudang ta'kulu atrafil habbah, dia makan ujung bijinya itu. Yang kalau dibiarkan nanti itu menjadi kecambah. Nah, itu dimakan dulu. Atau apa istilahnya ini? Li'alla tambutu fatufsidu alaihim. Kenapa dimakan dulu sebelum disimpan? Supaya tidak tumbuh. Nah, supaya biji-bijiannya tidak tumbuh. Sehingga kalau tumbuh akan rusak makanannya.
Ini beliau menerangkan tentang qaddara fahada ya. Fahada hidayah kauni pada makhluk terkecil. Ya, yang dimaksud pelajarannya kita-kita juga ini. Cuma di sini Allah gambarkan tentang semut saja. Itu Allah yang beri hidayah kepada kemaslahatan dirinya, kepada apa yang yang dibutuhkan. Padahal tidak ada penjelasan bahwa seperti Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadza syai'u, semut ini musahadun mujarrabun manil ladzi hadaha lidzalika. Nah, kalau kita perhatikan ini semut salah satu dari hewan, dan semua hewan Allah beri hidayah, dan tentu kita tidak akan habis menghitung jenis hewan dan bagaimana perilaku mereka, hidayah Allah pada masing-masingnya. Nah, di sini manil ladzi hadaha lidzalik, siapa yang memberi hidayah untuk itu? Membuat rumah di tempat tinggi, kemudian menjemur makanannya, memakan ujungnya. Innahu Allah Azza wa Jal, bahwa yang beri hidayah itu Allah Azza wa Jal, yang disebut dengan hidayah kauni. Wa hadhihi hidayatun kauniyatun, ini yang disebut dengan hidayah kauni. Annahu hada kulla mahlukin lima yahtaju ilaih, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah semua makhluk kepada apa yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Itu urusan ya. Urusan seluruh makhluk ini Allah yang mengurus. Allah yang ada di atas langit diurus semuanya. Yang cacingnya, yang semuanya diurus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu hidayah kauni. Amma al-hidayatus syar'iyyah, kalau tadi umum ini seluruh makhluk, orang kafirnya, orang jeleknya, hewannya. Adapun hidayah syar'iyyah wahya al-aham. Hidayah syar'iyyah ini hidayah yang lebih penting. Hidayah yang lebih penting bukan hidayah kauni. Bin nisbati li Bani Adam, terkait dengan Bani Adam. Maka Bani Adam hidayahnya itu dua, kauni dan syar'i. Dan yang terpenting dari dua hidayah itu adalah hidayah syar'i. Karena kalau ini kan sekedar apa yang dibutuhkan, kalau kauni itu sekedar apa yang dibutuhkan untuk menjadikan tetap hidup. Nah, tapi atau secara fisik, hidupnya secara fisik badannya. Nah, adapun syariah, fahiya aidan bayyanahu Allahu azza wa jal. Hidayah syariah ini juga Allah terangkan. Kalau yang atas tadi mungkin disebut dengan insting atau tabiat atau fitrah. Tapi kalau hidayah syar'i Allah terangkan dengan menurunkan Alkitab, dengan mengutus Rasul untuk diterangkan. Hatal kufari sampai pun orang kafir, qad hadahumullah, Allah memberi hidayah pada mereka. Nah, sehingga Al-Quran, kalau sekarang itu ke Al-Quran, itu berlaku untuk semua orang. Tujuannya untuk semua orang, kafirnya maupun mukminnya, seperti Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah yang kata Allah hudan linnas. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan hudan linnas sebagai hidayah bagi manusia. Yakni bayyana lahum, maksudnya
hidayah syar'i di sini Allah menerangkan pada seluruh makhluk. Sebagaimana firman-Nya, wa amma samudu, adapun kaum Samud, fahadainahum, kami beri hidayah pada mereka. Maksudnya diterangkan oleh Allah, orang kaum Samud ini juga faham, ngerti tentang apa yang dibawa oleh nabinya. Kata Allah, fahadainahum. Fastahabul ama, hanya saja kaum Samud itu lebih memilih al-ama, menolak hidayah syar'i itu, ditolak. Mereka lebih mencintai kebutaan, alal huda, daripada huda, hidayah syar'iyah yang merupakan cahaya yang menghilangkan al-ama, kebutaan. Orang yang tidak berada di hidayah syar'i itu berada dalam kebutaan. Wal hidayatu syar'iyah, hidayah syar'iyah ini hiyal maksud daripada min hayati bani Adam. Tujuan daripada hidup ini bukan mikirkan bagaimana makannya, bagaimana rumahnya, tapi maksud daripada diciptakan manusia supaya menjalankan hidayah syar'i. Kata beliau, hiya al-maksudu min hayati bani Adam. Jadi ini yang harus ada di pikiran kita, bagaimana kita mengerti hidayah syar'iyah. Nah, karena kalau cuma berhenti di perkara dunia, itu tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan itu pikirannya ya dunia, syahwat saja, nafsu saja. Nah, tidak lebih dari situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bagaimana beribadah? Dengan memahami hidayah syar'i dan mengamalkannya. Wa innama ahbarana Allahu bidzalika, ini semua dihabarkan oleh Allah, li'ajli annal ja'a ilaihi fi jami'i umurina, supaya hidayah semua diterangkan, baik hidayah syar'i maupun hidayah kauni. Ya, di surat Al-A'la ini alladzi qaddara fahada. Untuk apa Allah terangkan itu? Supaya makhluk itu nalja'u ilaih, kembali kepadanya. Allah terangkan tentang dirinya, maha kuasanya, maha sempurnanya dalam segalanya, supaya manusia ini nalja'u ilaih, kembali pada Allah, mengembalikan kepada Allah fi jami'i umurina, dalam segala urusan kita, urusan kecil maupun besar, urusan dunia maupun akhirat. Idza alimna, yaitu ketika kita ngerti, annahu huwal khaliq, bahwa Allah lah al-khaliq. Berarti itu ayat 2 ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ba'dal adam, ketika kita faham bahwa hanya Allah pencipta, yang sebelumnya tidak ada. Kita ini dulu tidak ada. Nah, kemudian oleh Allah diwujudkan. Wa asabana al-marad, demikian juga ketika kita ditimpa rasa sakit. Nah, nalja'u ilallah, kita kembali kepada Allah. Li'anna alladzi khalaqaka, karena Allah lah yang telah menciptakan diri engkau. Wa aujadaka, dan telah mewujudkan engkau. Minal adam, dari tidak ada. Qadirun, dan demikian itu maha mampu. Ala an yusahiha badanaka, untuk menjadikan badanmu sehat. Itu lebih mudah bagi Allah. Dari dulu mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Sebagaimana dalam ayat lain, mewujudkan dari tidak ada menjadi ada, itu tentu lebih sulit daripada sekedar mengembalikan.
Misalnya sudah jadi tanah, sudah jadi telulang belulang, jadi orang lagi, bisa. Allah Maha Kuasa. Apalagi juga masih sehat, masih sakit, masih badannya utuh, cuma sakit saja. Itu mudah bagi Allah untuk menjadikan badanmu sehat. Maka pelajarannya dari sini agar kita kembali kepada Allah. Idan alja'u ila rabbik atau ilja ila rabbik. Maksudnya dari sini kembalilah kepada Rabbmu. Nah, i'tamid alaihi, bersandarlah kepadanya. Karena Allah tempat bersandar. Allahu as-somad. Wala haraja, walaupun hati ini bersandar kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tidak apa-apa, kata beliau. Wala haraja, tidak apa-apa. Anta tanawala ma abahalaka minad dawa. Engkau mengambil atau meminum obat yang dibolehkan. Sambil minum obat, tapi hati kepada Allah Azza wa Jal. Lakinna ma'i'tiqadin, ketika dia minum obat, harus disertai keyakinan. I'tiqad itu keyakinan. Anna hadzal dawa, bahwa obat ini yang dia minum itu hanya sebab, bukan apa? Penentu. Bukan menentukan sehat, bukan menentukan sembuh. Itu hanya sebab minal asbabi, ya, dari sebab-sebab ja'alahullahu azza wa jalla, yang Allah jadikan itu sebagai sebab. Penyakit flu, Allah sudah menciptakan obat yang bisa menghilangkan sebabnya. Nah, maka kalau flu itu syariatnya minum penyakit flu, obat flu seperti Nozeb dan saudara-saudaranya. Tidak kemudian minum Promax, nah itu enggak pas. Atau Bodrek, nah itu juga enggak pas. Atau paracetamol, nah atau amoxicillin. Itu karena kenapa? Masing-masing, kata Rasul, setiap penyakit Allah sudah menurunkan obatnya. Yang obat itu hanya sebagai sebab, dan sebabnya itu Allah yang menentukan. Nah, maka kita tidak boleh berobat dengan sesuatu yang bukan sebabnya, bukan obatnya. Nah, wa idza syafaita, kalau engkau sembuh, bihadas sababi, dengan minum obat ini, falladzi syafaka, maka yang menyembuhkan huwallah azza wa jal, Allah yang menyembuhkan. Nah, huwallazi ja'ala hadzal dawa'a sababan li syifaika, dialah Allah yang telah menjadikan obat ini menjadi sebab kesembuhannya. Dari hadis yang Rasul mengatakan likulli da'in dawa, masing-masing obat itu, masing-masing penyakit ada obatnya, atau hadis setiap Allah menurunkan penyakit Allah turunkan obatnya, itu di tafsir hadisnya ada perintah di sana bagi kita untuk mempelajari sehingga disebut farmasi. Jadi farmasi itu mempelajari penyakitnya seperti ini, dipelajari penawarnya. Jadi farmasi itu mempelajari sifat penyakit dan mempelajari penawarnya. Kalau obatnya lebih tinggi dari penyakitnya, maka akan sembuh. Nah, namanya mu'tadil. Mu'tadil bahasa Arab, bahasa medisnya mungkin stabil. Nah, antara panas dan dingin di badan itu stabil, itu sehat namanya.
atau disebut dengan syifa. Lebih jelas lagi kalau kita lihat jenis-jenis tanaman obat, ya, jahe sifatnya panas, pedas, dan maka nanti itu kalau sifatnya panas untuk menetralkan ketika orang itu kedinginan. Ketika orang itu panas, dinetralkannya dengan suatu yang sifatnya dingin. Itu kaidah pengobatan baik dari sisi syar'i maupun medis, ya seperti itu kaidahnya. Diterangkan oleh Al-Syekh Nusaimin dalam syarah Bukhari dalam kitab pengobatan, kaidah-kaidah. Nah, kaidahnya bagaimana diteliti dan dibuktikan. Nah, diteliti maka butuh pembuktian dan butuh penelitian. Penelitian dulu terus dibuktikan, oh ternyata ini menyembuhkan ini karena orang ini panas sehingga butuh yang mendinginkan. Makanan apa yang sifatnya dingin? Nah, apalagi zaman sekarang tinggal ketik di Google sudah keluar jenis sayuran yang sifatnya dingin. Nah, kalau badannya panas ditambah sifat panas, itu tambah panas. Walau syaa, kalau Allah menghendaki. Jadi bereaksinya obat tadi, atau kalau contoh lebih ringan lagi, lapar ya. Kalau sakit mungkin lapar. Lapar itu kan Allah yang menakdirkan kita lapar. Nah, supaya hilang rasa lapar, Allah menakdirkan ada sebab yaitu makanan. Nah, setelah makan netral atau normal lagi stabilitas diri kita. Karena kalau nggak makan mulai badan lemes, kurang air, lemes. Nah, kemudian sudah Allah ciptakan di sana makanan-makanan, kemudian diolah. Bagaimana pengolahannya diterangkan oleh Alim Ibnu Qayyim di dalam perut, keajaiban pengolahan makanan sampai dari ayam menjadi tenaga. Yang tadi melek tidak kuat, iso melek. Nah, dari makan ayam prosesnya. Dan itu semua ayat. Kata Allah, afala wa fi anfusikum ayatun afala tubsirun. Di dalam dirimu itu banyak sekali ayat-ayat Allah. Apakah kalian tidak mau tubsirun, mendalami? Jadi mendalami ayat Allah pada diri kita, ini termasuk pelajaran penting, tinggi sekali maksud dan tujuannya. Walaupun demikian, bukan makanan itu yang mengenyangkan. Sama dengan ini, bukan obat itu yang menyembuhkan. Sehingga banyak orang makan, sudah banyak makannya kok nggak kenyang-kenyang. Nah, ada yang makannya sedikit, sudah kenyang. Walau syaa, kalau Allah menghendaki, lajala hadzal dawa sababan lihalakika. Dan kalau Allah menghendaki, Allah jadikan obat itu menjadi sebab kematianmu. Nah, menjadi sebab kematianmu. Tambah parah mati. Padahal itu obatnya. Nah, tergantung kepada yaitu satu sisinya dari obat. Walaupun obat termahal, obat termanjur, dokternya dokter spesialis. Tapi itu satu sisi. Sisi lainnya adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Fa idza alimna anna Allah huwal khaliq, kalau kita tahu bahwa Allah la al-khaliq, wa nahnu nalja'u fi umurina kulliha, maka kita kembali berharap dalam segala urusan kita kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus hadir dalam hati kita ketika kita membaca
Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Idza alimna annahu wal hadi, kalau kita mengerti bahwa dialah Allah al-hadi, pemberi hidayah, hidayah kauni maupun syar'i, fa innama nastahdi bihidayati, maka kita memohon hidayah. Kita mengikuti hidayah Allah Azza wa Jal bisyariati, dengan mengikuti syariatnya. Tapi tidak akan bisa orang itu menjalankan syariat kalau tidak mau mempelajari dulu. Maka kuncinya itu hadir di majelis ilmu, mempelajari. Sehingga kata para ulama, ilmu, majelis ilmu itu abwabul khair, abwabus salamah, abwabus sa'adah, pintu-pintu kebaikan. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang enggan hadir di majelis ilmu, hurrima lahu khair, terhalang baginya kebaikan-kebaikan. Hatta nasila ila ma a'adda lana rabbuna, dengan mengikuti hidayah Allah yang berupa syariat Allah itu akan menyampaikan kita kepada apa yang Allah janjikan pada kita. Minal karamati, berupa kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan itu yang disebut dengan kalau ini kan syariat. Kita sudah mengerti syariat, kita sudah pelajari sebaik-baiknya dan faham sefaham-fahamnya. Masih ada satu sisi. Sama dengan tadi, kita sudah tahu ini makanan memang mengenyangkan dan ini sebab hilangnya rasa lapar. Tapi masih satu sisi yang menjadikan orang itu kenyang, hilang rasa lapar itu Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ilmu syariat. Nah, ilmu syariat itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan taufik itu artinya pencocokan tadi oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu orang itu bisa mengamalkan apa yang telah dia fahami. Nah, maka kalau keluar dari taufik, orang itu pasti berada di jalan al-maghdub dan dhalun. Jalannya orang dilaknat dan disesatkan. Nah, taufik itu apa? Taufik itu pencocokan oleh Allah kepada as-siratal mustaqim. Sehingga ketika dia berada di jalan yang lurus, keluar dari jalannya al-maghdub dan dhalun. Dan keluar dari kesesatan. Jadi belum tentu orang yang mengerti syariat itu bisa menjalankan apa yang dia fahami, masih butuh dengan taufik. Semoga Allah SWT mengkaruniakan kepada kita hidayah dan taufiknya. Wafaqanallahul jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Kita selesai sampai ayat yang ketiga ya, di surat Al-A'la. Dan meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.